like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menerangkan tentang tasfikah Bani Sa'adah atau proses pemilihan Abu Bakar. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dicarilah pemimpin baru, yaitu pemimpin umat Islam yang untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kelompok Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk mencari pengganti Rasulullah. Setelah melewati perdebatan panjang, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, perdebatan antara Muhajirin dan kelompok Ansor ini sangat panjang dan menimbulkan banyak perselisihan. Tapi setelah itu terpilihlah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah anak dari Quwafah. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar memimpin selama 3 tahun atau 3 periode, yaitu pada 632 sampai 634 atau 11 sampai 13 Hijriah. Lidah atau nabi palsu. Pada abad 11 atau awalnya Abu Bakar dijadikan khalifah, ada sekutu yang muncul atau disebut oleh kaum Islam saat itu adalah nabi palsu untuk melawan Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi masalah yang membuat Islam pecah belah karena ada gerakan kemurtatan atau riddah atau nabi palsu. Nama nabi palsu seperti Musalamah, Aswad, dan Tulaiha. Faktor munculnya nabi palsu: 1. Orang Arab pinggiran tidak mau membayar zakat atau sedekah pada pemerintah Madinah. 2. Terdapat strategi untuk menghancurkan Khalifah Abu Bakar. Ya, karena terjadinya peristiwa ini karena ada pihak lain yang tidak senang dengan kepemimpinan Abu Bakar. Karena itu mereka mempunyai gerakan riddah atau nabi palsu itu untuk menghancurkan kepemimpinan Abu Bakar itu. Dan mereka mencari orang Arab pinggiran karena mereka itu sangat mudah diajak atau dihasut untuk melawan atau memberontak dari pemimpinan Abu Bakar itu sendiri, dan menggunakan banyak strategi untuk menghancurkan Abu Bakar itu sendiri agar segera turun dari tahta atau menggeser kepemimpinan Abu Bakar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan negara masa Abu Bakar yaitu terjadi pada tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Pemerintahan negara pada masa Abu Bakar yakni yang pertama adalah pemerintah berdasarkan musyawarah, yang kedua amanat Baitul Mal, yang ketiga konsep pemerintahan, yang keempat adalah kekuasaan undang-undang. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Saqifah Bani Sa'adah merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam.
Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Sedangkan kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam mengembangkan kekhalifahan yaitu yang pertama adalah mengirim pasukan di bawah pimpinan Utsman bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. Yang kedua adalah timbulnya kemunafikan dan kemurtadan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi menjadi terputus. Adapun orang murtad pada waktu itu ada dua, yaitu mereka yang mengaku Nabi dan pengikutnya, termasuk di dalamnya orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Yang kedua yaitu mereka membedakan antara sholat dan zakat, tidak mau mengakui kewajiban zakat dan mengeluarkannya. Adapun kebijakan bidang pemerintahan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah yang pertama, pemerintah berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah. Jika beliau tidak memperolehnya, maka beliau mempelajari bagaimana Rasul bertindak dalam suatu perkara. Dan jika tidak ditemukannya apa yang dicari, beliau pun mengumpulkan tokoh-tokoh yang terbaik dalam mengajak mereka bermusyawarah. Apapun yang diputuskan mereka setelah pembahasan, diskusi, dan penelitian, beliau pun menjadikannya sebagai suatu keputusan dan suatu peraturan. Yang kedua adalah amanatul Baitul Mal. Para sahabat Nabi beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu mereka tidak mengizinkan pemasukan sesuatu ke dalamnya dan pengeluaran sesuatu darinya yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Mereka mengharamkan tindakan penguasa yang menggunakan Baitul Mal untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Yang kemudian adalah kekuasaan undang-undang. Abu Bakar tidak pernah menempatkan diri beliau di atas undang-undang. Beliau juga tidak pernah memberi sanak kerabatnya suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari undang-undang. Dan mereka itu di hadapan undang-undang adalah sama seperti rakyat yang lain, baik kaum muslimin maupun non-muslim. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran atas saran dan usul dari Umar bin Khattab yang didukung oleh sahabat-sahabat lain. Abu Bakar mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi satu naskah 30 juz dan dikerjakan oleh Zaid bin Sabit. Pemerintahan negara pada masa Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah, yaitu adalah membentuk lembaga yang disebut sebagai Ahlul Hal wal Aqdi. Yang kedua, melaksanakan hukum-hukum ilahiyah atau syariat. Yang ketiga adalah memperbaiki dan mengadakan perbaikan terhadap peraturan yang perlu direvisi dan dirubah. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Anggota dewan ini terpilih karena dua hal, yaitu pertama, mereka yang telah mengabdi dalam dunia politik, militer, dan misi Islam selama 8 sampai dengan 10 tahun. Kedua, orang-orang yang terkemuka dalam hal keluasan wawasan dan dalamnya pengetahuan tentang jurisprudensi dan Quran. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqdi, diantaranya adalah Majelis Syuro atau Dewan Penasihat yang ada 3 bentuk. Yang pertama adalah Dewan Penasihat Tinggi yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal antara lain Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Tolhah, dan Zubair. Yang kedua adalah Dewan Penasihat Umum yang terdiri dari banyak sahabat, Ansor dan Muhajirin, dan pemuka berbagai suku, bertugas membahas masalah-masalah menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga adalah Dewan antara Penasihat Tinggi dan Umum, beranggotakan para sahabat, Ansor, dan Muhajirin yang dipilih hanya membahas masalah-masalah khusus. Pada masa Umar, badan-badan tersebut belumlah berbentuk secara resmi, dalam arti
secara de jure belum berbentuk, tapi secara de facto telah dijalankan tugas-tugas badan tersebut. Meskipun demikian, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Umar senantiasa mengajak musyawarah para sahabatnya. Ia melaksanakan hukum-hukum ilahiyah atau syariat sebagai kode atau kitab undang-undang suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa beliaulah pendiri Daulah Islamiyah atau tanpa mengabaikan jasa-jasa khalifah sebelumnya. Khalifah Umar bukan saja menciptakan peraturan-peraturan baru, beliau juga memperbaiki dan mengadakan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang perlu direvisi dan dirubah. Umpamanya, aturan yang telah berjalan tentang sistem pertahanan, bahwa kaum muslimin diberi hak menguasai tanah-tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Umar mengubah peraturan ini. Tanah-tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi bertalian dengan ini diadakan pajak tanah. Khalifah Umar juga meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dijinaki hatinya. Perluasan wilayah pada masa Abu Bakar. Yang pertama adalah perluasan wilayah pemerintahan Islam demi penyiaran agama. Yang kedua adalah ekspansi ke wilayah perbatasan Syria atau Damaskus dan Persia atau Irak. Yang ketiga adalah wilayah yang menjadi penyebaran Islam adalah Kekaisaran Persia dan Bizantium. Yang keempat, terjadi pertempuran. Khalid bin Walid mendapat surat yang memberitahukan bahwa Abu Bakar telah wafat dan digantikan oleh Umar. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini banyak wilayah yang telah ditaklukkan Islam pada masa Umar. Di antaranya adalah yang pertama, terjadi di ibu kota Syria, Damaskus tahun 365 Masehi. Kedua, ibu kota Mesir ditaklukkan tahun 641 Masehi. Kemudian Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Yang ketiga, pada tahun 641 Masehi. Mosul dapat dikuasai. Yang keempat, wilayah kekuasaan Islam yang sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia, dan Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang ghanimah atau harta rampasan. Secara harfiah, ghanimah adalah suatu yang diperoleh seseorang melalui suatu usaha. Sedangkan menurut istilah, ghanimah berarti harta yang diambil dari orang Islam dengan cara perang. Ghanimah yaitu meliputi hari bergerak dan tidak bergerak. Dilihat dari sejarah perang, kebiasaan ini telah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Hasil peperangan yang diperoleh ini mereka bagikan kepada pasukan yang ikut perang tersebut dan bagian terbesar untuk pemimpin. Setelah datangnya Islam, pembagian diatur tanpa adanya keistimewaan. Kebebasan mengambil ghanimah dari musuh yang dijadikan dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Al-Anfal juz 8 ayat 41 dan 69. Kemudian Umar menyisihkan 1/5 dari harta rampasan. Saya ulangi lagi, kemudian Umar menyisihkan 1/5 dari harta rampasan barang untuk dibagikan secara langsung pada kaum muslimin. Ia hanya menerima pemasukan sesuai dengan syariat dan mendistribusikannya pada beberapa hak kepada yang berhak menerimanya. Kemudian selama ini al-ghanimah dibagikan ke kas negara sebesar 20% dan tentara 80%. Lalu dimasukkan ke kas negara dan tentara mendapatkan gaji bulanan. Setelah itu semua harta rampasan perang dipindah ke Baitul Mal dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu perlu adanya sumber dan untuk pengajian prajurit. Yang kedua yaitu bila prajurit dibagikan harta rampasan perang terlalu banyak,
Umar khawatir jika prajurit tidak akan mau perang lagi. Yang ketiga yaitu tanah rampasan perang tetap dikuasai oleh pemiliknya, namun ia harus membayar kharaj dan dari kharaj prajurit digaji. Kemudian pelimpahan wewenang kepada wali hakim daerah. Suatu usaha yang amat penting dalam menggunakan penertiban administrasi peradilan. Dalam masalah peradilan, Umar bin Khattab melimpahkan wewenang kepada wali hakim daerah yang ditujukan melalui surat yang dikirimi oleh Abu Musa al-Asy'ari atau hakim Kufah, yang isinya mengandung pokok-pokok atau prinsip-prinsip perkara di persidangan dalam lingkungan peradilan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu sistem pertanahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Asy-Syiddiq, jika suatu suku tertentu tidak menyerah secara damai tetapi melalui pertempuran, maka tanah mereka akan disita sebagai harta rampasan perang dan akan dibagikan kepada kaum muslimin. Yang kedua, selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Umar tidak saja menciptakan peraturan-peraturan baru, beliau juga memperbaiki dan melakukan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang perlu direvisi dan dirubah. Umpamanya, aturan yang telah berjalan tentang sistem pertanahan, bahwa kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Umar bin Khattab merubah peraturan ini. Tanah-tanah harus tetap dalam pemiliknya semula, tetapi dengan ini diadakan pajak tanah atau al-kharaj. Umar bin Khattab juga meninjau kembali zakat bagian-bagian yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dijinaki hatinya, atau orang yang disebut dengan al-mu'alafatu qulubuhum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.